Oke, halo semuanya. Kembali lagi di podcast gue ya. Hari ini sekarang bareng Dr. Kevin lagi, temen gue juga. Jadi mungkin kita udah berapa lama ya nggak podcast. Terakhir podcast tuh yang mungkin 4 bulan lalu 4 ada bulan kali ya. iya. Bulan lalu ya. Cuma gini, kan kita udah banyak belajar nih. Kita udah mulai ngeliatin. Tadi ada satu poin yang barusan kita ngobrol, gue juga jadi agak berpikir ya dalam 4 bulan aja kita tuh udah shift banyak sekali, update banyak sekali ilmu kan. Dan hari ini Perubahan pandangan sih. iya, perubahan pandangan jadi mungkin teori yang kita pelajarin nggak salah, tapi mungkin pendekatan kita yang diubah ya. Nah, jadi gini, ada satu fenomena yang sebenarnya pengen banget gue bahas nih, bro. Jadi ada banyak pendekatan nih sebenarnya dalam diet, dan salah satunya itu ada pendekatan yang cukup ekstrim sebenarnya. Ya kan sering banget ya, either itu pantangan makan ataupun die hard intermittent. Sebenarnya metode apapun tapi dilakukan secara ekstrim. Ya. Dan ada juga yang ngitung kalori kemanapun setiap hari hitung kalori gitu loh. Dan perlu ditekankan dulu, kita enggak ini ya, kita mesti setuju apapun yang dilakukan agar hasilnya bagus ya kita setuju. Cuma di antara metode itu kan berarti satu kita benar-benar ketat banget, atau satu kita lebih ke fokus ke behaviornya. Nah ini yang sebenarnya pengen gue bahas sih. Jadi menurut lu gimana? Kalau misalkan lu seorang dokter nih, ada pasien datang atau ada klien lu datang, apakah lu adalah tipe yang ya udah ikutin dulu yang ketat, atau lu tipe yang ya udah kita guide sampai benar behavior dia, relationship dia ke makanan lebih baik? Mungkin tapi hasilnya mungkin akan lebih cepat di metode yang pertama ya. Cuma menurut lu gimana? Oke, sebenarnya sih kalau misalkan kita pilih metode yang mana, itu gue akan mengedukasi pasien itu tergantung dari pertama edukasi dia atau pengetahuan dia, kemudian juga dari kepercayaan dia sih. Gitu. Jadi misalkan ya kalau dulu kan gue punya istilahnya kayak pandangan yang pokoknya harus begini gitu ya. Kalau sekarang mungkin gue akan lihat pengetahuannya dulu nih. Kira-kira mampu gak untuk meresapi edukasi yang mungkin gue akan berikan gitu ya. Nah misalkan pasiennya itu mungkin percaya intermittent fasting atau keto itu wajib gitu. Ya mungkin ya gue akan biarkan aja gitu. Toh maksudnya yang penting dengan metode yang dia lakukan sekarang ini mungkin akan meningkatkan kesehatan dia gitu. Nah beda cerita kalau misalkan mungkin dia punya literasi gizi yang lumayan bagus gitu. Misalkan dia tahu bahwa sebenarnya kita nggak perlu loh melakukan hal yang sangat restriktif gitu. Kayak misalkan harus no carbs atau no apapun gitu. Terus kayak harus pakai maksudnya dia tahu bahwa kita itu nggak perlu untuk membatasi jendela makan gitu. Ya cara edukasi gue pasti akan berbeda gitu. Ya jadi tapi gini ya maksudnya yang penting kan kita kan lebih fokus memang pada longevity kan. Betul. Jadi pasti mungkin itu yang kita pelajarin ya selama beberapa bulan terakhir, bahwa orang juga punya kepercayaan, orang juga punya tendensi kalau misalkan dia berhasil di diet A, kalau dia bisa lanjutin ya udah kita tinggal modifikasi gitu kan. Tapi ya itu yang perlu gue garis bawahi sih sebenarnya ya. Nih gue sedikit cerita, manusia itu bukan robot. Betul. Kita punya perasaan, kita punya bias, kita punya keinginan sesuatu, dan itu memang harus di-embrace sih. Jadi dari orang yang memang lebih gampang untuk sukses tuh biasanya orang yang kayak dia embrace. Betul. Gitu loh, ya kan? Sebenarnya semakin bagus literasi gizi kita, maka ya pasti kita bakal merasa semakin unrestricted gitu ya, atau semakin bebas gitu. Ya cuma balik lagi, mungkin sebagian kecil orang lebih suka metode yang lebih strict gitu. Atau emang ya dengan kapasitas dan keilmuan dia yang sekarang itu mungkin memang lebih cocok untuk melakukan metode yang strict gitu. Karena kalau misalkan kita lepas dia misalnya boleh kok makan ini makan itu gitu, takutnya langsung bablas gitu. Jadi sebenarnya pedang bermata dua juga ya. Cuma gini, kita harus garis bawahi dulu buat teman-teman semua, kita support diet apapun sekarang ya yang memang makanannya balance, real, lebih fokus ke whole food yang benar-benar makanan yang ini ya, tanpa ultra processed food yang berlebihan. Itu perlu digarisbawahi, kita setuju. Jadi bukan berarti kita bebas, ya oke lah sekali makan UPF. Cuma kan ya kalau bisa
diminimalisir ya, memang diminimalisir. Jadi sebenarnya itu aja. Jadi carnivore yang gue lihat ya, carnivore, keto, vegan itu sebenarnya bisa jadi bagus gitu loh. Karena kan Iya. mereka mengurangi kadar IPF-nya ini. Jadi Iya, pada dasarnya sih emang iya. Maksudnya aliran-aliran diet itu kenapa bisa mengimprove kesehatan ya? Karena mereka awalnya mungkin kualitas makanannya kurang gitu. Terus akhirnya kan karena dia merestriksi sangat banyak makanan, akhirnya yang membuat dia turun berat badan, terus akhirnya metabolic health-nya meningkat gitu kan. iya betul. Jadi ya diet-diet ini sebenarnya keberhasilannya tergantung juga dari pemilihan makanan ya. Jadi beberapa diet yang memang berhasil, kalau misalnya memang berhasil ya sekarang titik dimana kita udah jalanin dulu gitu loh. Pasti, dan meskipun maksudnya oke lah, maksudnya lu jalanin carnivore atau misalkan lu jalanin keto gitu. Ya tetap gua akan pasti akan memberikan saran gitu loh. Kayak misalkan jadi intinya kita tuh punya tema istilahnya. Temanya itu untuk gimana sih supaya kita itu bisa melakukan diet sekaligus meningkatkan kesehatan kita gitu kan. Itu kayak contohnya banyak makan sayur dan buah gitu kan. Contohnya pada karnivor kan mungkin mereka kurang makan sayur dan buah gitu ya. Gua akan sarankan gitu tetap. Ya. Jadi ada advice atau ada modifikasi ya. Nah ini juga menarik bro, karena ada dua menurut gue kubu. Ada dua tipe orang ya. Satu yang forcing banget. Satu yang conditioning. Jadi ibarat ya memang semua diet itu ada baiknya. Tapi ya kan kita kan pasti akan cari balance-nya kan. Soalnya gini, dari rata-rata yang gue lihat ya dari klien gue itu kalau misalkan dia udah pernah ngelakuin diet yang ketat banget. Ya apapun itu termasuk hitung kalori dengan restriktif kalori yang cukup dalam ya. Ketika mereka gak bisa untuk melakukan diet tersebut, bablas gitu loh. Karena dia gak ngebiasain buat kondisiin diri dia sendiri terhadap pilihan-pilihan makanan yang ada di luar. Ya makanya sebenarnya itu mindset yang harus kita tanamkan itu lebih baik kita itu 80% tapi konsisten daripada kita coba 100% tapi tidak realistis gitu. Iya betul, itu gue setuju banget ya. Gue restate lah, ini keren banget loh. 80% tapi konsisten, daripada 100% tapi gak realistis. Betul. Itu gue restate ya. Kenapa? Karena ya itu bro, kadang tuh manusia itu misalnya kadang kita lah, social media gitu ya. Kita mau jadi jadi bodybuilder nih sering banget. Mereka itu kan memang ngejar di situ, mereka harus 100%. Sedangkan untuk orang normal, gen pop, sometimes ngejar 20% tambahannya ini, kita harus ngorbanin happiness, kita harus ngorbanin apa. It's not that good loh menurut gue. Apalagi yang pas fase-fase cutting kan. Iya, fase yang defisit ekstrim banget. Gak semua orang itu bisa seperti itu. Ya kan. Nah ini lanjut lagi ke pembicaraan kita yang selanjutnya ya adalah yang tadi, ini menarik ya. All diets itu can be made better sebenarnya. Iya, betul. Setuju gak? Setuju. Jadi ada caranya juga kita bisa untuk menambah diet kebagusan tanda kutip diet tersebut. Let's say tadi carnivore. Carnivore itu kenapa banyak orang yang berhasil. Salah satu klien gue itu juga carnivore. Dia turun berat badannya cepat banget dan juga kesehatan biomarkernya juga cukup oke. Ya kecuali kolesterol ya itu sangat wajar ya. Iya. Cuma dari situ kan dia kan kurang fiber, dia kurang mungkin beberapa vitamin mineral. Nah itulah peranan kita sebagai coach ataupun sebagai dokter ya kita harus masuk di situ juga mungkin. Nah kalau lu ada cerita gak lu pernah mungkin kasus apa ya ngomongnya, studi kasus lah dari klien lu atau dari orang gitu. Lu pernah gak ada modifikasi suatu diet yang cukup ketat tapi dia berhasil nih, terus lu modifikasinya gimana gitu? Ya jadi dari pengalaman gue ketemu pasien ya banyak lah maksudnya, dan biasanya pantangannya itu tipikal kan kayak no tepung, no gula, no apa gitu. Ya gue sih ikutin aja. Oke, emang kalau emang lu mampu untuk melakukan itu ya silakan gitu. Nah mungkin tapi ada beberapa, jadi kan kita bisa lihat ya panduan isi piringku nih. Isi piringku itu kan sayur, buah, makanan pokoknya tinggi serat. Terus proteinnya yang lean gitu kan, yang rendah lemak. Kayak daging, terus telur, ikan, tahu, tempe gitu. Tinggal kita lihat aja kita gali pola dietnya dia gitu. Terus tinggal kita lihat apa sih yang kurang. Nah dari situ gue akan masuk gitu. Jadi lu mungkin kurang sayur dan buah gitu. Jadi lu jangan banyak pantangan aja gitu. Tapi lu harus meningkatkan juga kualitas dari makanan lu gitu.
Oke, jadi dari dia kurang apa? Intinya kan itu Betul. kan, kurang apa ditambahkan. Sebenarnya ya itu juga yang gue pelajari di belakangan waktu ya. Kayak sebenarnya kalau misalkan bisa ditanya ke gue nih, diet apa yang paling bagus ya diet yang balance yang dapat semua. Meskipun ya jika kita teliti nih, misalkan kita mau ngomongin mikronutrisi itu hampir gak mungkin sih sebenarnya kita bisa memenuhin semuanya. Di rata-rata diet itu untuk memenuhi semuanya kalorinya akan sangat tinggi karena kan harus nyesuaiin juga kan. Nah jadi ya kita harus pintar-pintar juga sih untuk oh ini kurangnya apa, apakah fibernya kurang, apakah vitaminnya kurang, apakah ada amino acid profilnya yang bisa dilengkapi lagi jadi dari pemilihan makanan itu ya. Jadi secara keseluruhan berarti kita setuju ya dengan kita bisa kok untuk menambah efektivitas dan kebaikan dari suatu diet. Sekarang kita mau ngomongin dari sisi medis sebenarnya, ya. Jadi lu mungkin dulu sering ada juga ya pas lagi dokter kan pasti terakhir lu juga sempat kerja di rumah sakit juga kan buat. Iya. Nah, ada nggak sih maksudnya dari lu pribadi nih, lu ngelihat secara tren, kenapa kok anak muda zaman sekarang itu lebih mudah untuk kena yang metabolic syndrome, penyakit metabolik? Oke. Nah menurut lu ada gak kan, apa kan selama ini kan gue kan proponen untuk mengingatkan juga, oh ini udah merambah ke anak muda loh, which is sebenarnya penyakit itu kan juga mungkin dulu ya, gue mikirnya kayak ini penyakit yang naik resikonya itu pada orang-orang yang udah berumur gitu kan. Dari lu, apakah lu melihat tren ini mulai naik di anak muda? Nah gini, sebenarnya peningkatan tren metabolic syndrome pada anak muda itu ada beberapa alasan ya. Bisa kita jelasin sih gitu. Ya coba lu jelasin. Kalau gini, dulu sama sekarang itu masalahnya beda. Kalau dulu itu kan maksudnya ekonomi kita masih belum bagus, otomatis kan food supply kita berkurang. Maksudnya food supply kita sedikit gitu ya. Makanya itu timbullah masalah yang namanya famine gitu, kelaparan. Kelaparan itu kan akan menyebabkan jadi lebih mudah untuk malnutrisi, terus juga risiko infeksi meningkat. Jadi sebelum mereka umurnya itu kan otomatis pendek ya gitu. Jadi sebelum kena metabolic syndrome udah kena ituan duluan gitu. Udah meninggal karena malnutrisi ataupun juga karena infeksi. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang kan umur kita juga semakin panjang life expectancy-nya. Terus juga makanan sekarang udah berlimpah, kanan kiri restoran, Gojek juga mudah gitu kan. Terus juga awalnya kita yang kerjaannya fisik, sekarang juga kantoran gitu kan. Kita jadi less aktif kan. Nah penyakit infeksius juga sekarang kan udah mulai terkontrol gitu kan. Otomatis karena umurnya semakin panjang, risiko untuk terkena penyakit metaboliknya meningkat gitu. Oke. Kedua juga karena zaman sekarang kan kita sudah fasilitas kesehatan itu kan sudah mendesa ya istilahnya. Sekarang di desa itu ada puskesmas, di mana-mana ada posyandu yang bisa melakukan screening. Nah, otomatis anak-anak yang kena diabetes tipe 1 atau tipe 2 atau yang anak-anak yang obesitas itu jadi semakin gampang ketahuan. Ya, kan mereka kan ngumpulin data terus dilaporin ke pemerintah kan. Oh iya, oke. Nah, gitu. Makanya sebenarnya ini sesuatu yang bisa kita jelaskan dengan logik gitu loh. Dan data gitu, bukan sesuatu yang kayak semacam konspirasi atau hidden knowledge gitu. Oke, jadi gue lurusin ya berarti ya biar buat teman-teman semua. Berarti pertama dari aktivitas dan pemilihan makannya itu bisa berpengaruh. Yang pertama. Yang kedua adalah memang pengetahuan kita akan screening tersebut. Mungkin aja siapa tahu ya. Let's say sama makanannya sama. Semua dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau screening lebih bagus otomatis sekarang akan lebih banyak yang ketahuan kan. Makanya angkanya naik. Betul, itu yang pertama. Yang kedua masalah zaman dulu itu kan mungkin suplai makanan itu lebih susah ya. Makanya lebih banyak orang yang malnutrisi daripada kelebihan nutrisi. Oke. Gitu. Kalau misalkan makanannya aja gak ada gimana kita mau kena metabolic syndrome. Kan metabolic syndrome itu salah satu faktor yang terbesarnya itu adalah kelebihan makanan. Kita kebanyakan makan. Gitu. Oke. I see. Berarti kebanyakan makan dan kurangnya aktivitas. Oke. Berarti memang ada kecenderungan untuk kalau dari grafik makanya naik ya. Betul. Oke. Jadi sekarang kita udah ngomongin soal tadi penyakit ini nih, trennya seperti apa. Solusinya apa kalau seperti itu? Karena kan sekarang kebagi dua bro.
kebagi dua antara fitness enthusiast dan juga health enthusiast nih. Ada orang yang ya pokoknya gue mau makan proteinnya tinggi biar badan gue gede gitu ya. Atau ada yang health. Yang health itu maksudnya kayak pemilihan makanannya yang kita atur. Pokoknya intinya gue mau sehat. Ada dua sih yang mau gue bahas ya. Tapi yang pertama itu kita bahas soal food choices dulu. Ya kan soalnya gini. Kalau misalkan seorang binaraga let's say. Itu mesti pasti akan makan dada ayam, daging, telur, putih telur. Udah. Mereka greens ya seadanya aja biar kenyang aja gitu kan. Nah beda sama orang yang health nih, health mindsetnya untuk health. Menurut lu ada gak bedanya untuk body composition, makanan body composition dan juga makan untuk kesehatan? Sebenarnya gini, kalau misalkan apakah makan untuk body composition itu pasti sehat, itu enggak. Belum tentu sehat. Nah tapi kebalikannya apakah makanan kita makan sehat, maksudnya pemilihan kualitas makanan kita bagus, itu bisa berpengaruh terhadap, maksudnya bisa membantu untuk body composition juga tentu gitu. Jadi makanya maksudnya kita lihat kayak kasus Sam Sulek gitu ya. Saya kan lu lihat pola dietnya kayak gimana kan, badan jadi. Pola dietnya kan tapi begitu gitu. Tapi apakah pola diet yang seperti itu ketika kita teruskan dalam jangka panjang itu bakal baik untuk kesehatan dia kan belum tentu gitu. Nah berbeda dengan kalau misalnya kita fokus juga dengan kualitas makanan. Gitu. Kualitas makanan terus kita juga mungkin menjaganya dengan misalkan menghitung kalori gitu kan contohnya salah satu metode. Jadi kita memperhatikan kualitas makanan, kita juga memperhatikan intake makanan kita untuk body composition lebih baik gitu. Itu tentu bisa gitu. Tapi apakah beda? Saya berarti ya tadi dari yang gue dapat ya berarti kalau body composition itu tergantung dari mungkin makronya, ya kan tergantung dari kalorinya. Gue juga pernah jatuh ke istilahnya kubu IIF, iya, YM itu. If it fits your macros ya. Iya. Jadi gue gak peduli dengan kualitas makanan gue, yang penting makro gue masuk gitu. Jadi gue gak peduli, gue setiap hari minum whey protein doang, sumber protein gue. Terus gue gak makan sayur, gak makan buah, cuma makan nasi sama dada ayam gitu. Tapi kan kayak gitu kan kurang ya maksudnya. Apa yang lu rasain waktu itu? Ya I feel like shit bro. Kayak ya gue gak dapat mikronutrisi yang cukup gitu. Terus juga ya itu sih jadi ya tetap gue jadi mungkin kayak jerawatan mungkin juga ngaruh ya. Mungkin karena kurang mikronutrisi atau kurang serat gitu. Oke, berarti kalau misalkan gue ada quotes nih, gue nge-quotes dari gue lupa siapa ya. Calories will determine your weight. Berarti kalau macros will determine ya komposisi badan lu juga. Tapi micronutrition itu bakal determine how you feel juga dan how you function. Iya, betul. Betul ya. Jadi kadang tuh orang tuh memang terlalu berfokus ya itu kenapa. Gue gak terlalu suka fitness industri juga didominasi oleh bodybuilder karena semua orang berfokus to looks good man. Tapi mereka gak berfokus to feel good. Gitu. To function good gitu loh. Sebenarnya kita bisa menjalankan dua-duanya gitu. Yes. Cuma agak lebih repot aja cuma ya. Gue sekarang masih if it fits your macros gitu kan. Tapi gue juga memperhatikan kualitas makanan gue. Itu sekarang. Ya, jadi kualitas makanan juga kita gak bisa bohong whole food ya it's more nutritious ya. Dari segi mikronutrisinya. Karena setelah gue belajar juga bro. Kan manusia juga butuh sebenarnya banyak sekali variasi mikronutrisinya. Kan? Dan kita gak mungkin dapat cuma semuanya dari dada ayam doang. Gak mungkin. Betul. We still need zinc. Mungkin kita butuh zat besi, kita butuh vitamin A, B, C, D ya semuanya lah ya. Ya gitu kan. Dan itu tuh bisa didapatkan dengan ya lu konsum whole food yang beragam kan. Gitu ya. Betul. Nah kalau dari ini mungkin yang kedua yang dia tuh posisinya lebih di bawah ya. Lebih di bawah daripada food choices itu adalah food timing nih. Lu mungkin ada tips gak sedikit aja ini mungkin gak akan kita bahas banyak. Food timing buat orang yang kantoran atau buat orang yang olahraga juga atlet gitu ya. Atau ya menurut lu untuk segmen-segmen orang yang tertentu gitu. Lu ada
tips masukan nggak? Eh, Sebenarnya gue nggak, kalau untuk food timing sendiri gue nggak gitu apa ya istilahnya, kayak menurut gue itu bukan suatu hal yang terlalu harus difokuskan gitu. Tapi mungkin misalkan Pak, contohnya ya pada orang yang pada kasus tertentu misalkan kayak mereka pas breakfast sama lunch itu udah banyak makannya, ya bisa aja skip dinner gitu. Jadi ya sebenarnya fleksibel aja. Lebih gitu. fleksibel ya. Berarti lu not against omelet juga ya? Enggak. Still Ya asalkan lu dengan omelet itu lu bisa memenuhi semua kebutuhan karbo lu, protein lu, lemak, mikronutrisi gitu. Tapi kan susah ya. Gue sih nggak bisa mikir sih kalau nggak habis pikir gitu sehari mah. ya Kalau intermittent fasting biasa sih mungkin bisa ya. ya kalau omelet soalnya ibaratnya harus banyak banget kan gitu kan. Iya, lu kan harus dalam jendela makanan yang singkat lu kan harus menuin semuanya gitu loh. Ya kan? Ya, I see. Itu setuju gua. Ya asal lu mampu ya nggak apa-apa, silakan. Berarti full timing itu menurut lu fleksibel ya? Fleksibel. Not that Iya. magical ya seperti yang orang pikir. Kan orang ada yang sampai bikin protokol segala macam. Harus makan 3 kali, harus makan sekali aja, ya gitu kan ya. Ya itu fleksibel sih. Karena makan juga mengikuti keseharian juga kan. Gue aja setiap hari juga makan jam 1 pagi juga gak masalah gitu. Gak masalah ya. Now kita akan bicara soal dari medis juga yang tadi terhubung sama metabolic syndrome ya. Itu adalah diabetes dan juga insulin resistant. Ya kalau diabetes tipe 1 mungkin kita gak banyak ngomongin ya. Yang penting mungkin yang banyak sekali orang takutin tuh yang tipe 2 yang insulin resistance. Kita udah sempat bahas bahwa insulin resistance itu juga terjadi karena kondisi seseorang juga, kondisi tubuh dari fatnya juga. Dan itu bukan cuma karena gula doang penyebabnya, tapi karena energy toxicity ya. Itu gue masih inget banget kita udah pernah ngobrolin. Betul. Berarti ada beberapa strategi yang menurut gue tuh sangat penting. Kita bahas yang pertama weight management dulu. Nah kalau misalkan let's say gue pasien, gue diabetes, terus lu liat gue obese gitu. Kira-kira lu ngomong kayak gimana? Ya jadi sebenarnya gue akan pasti jelasin dulu karena faktor resiko dari kenapa sih bisa terjadinya metabolic syndrome, diabetes tipe 2, yaitu karena kita makannya itu tidak terkontrol dan kita juga kurang aktivitas. Maka yang harus kita lakukan ya adalah kebalikannya gitu. Kita memperhatikan kualitas makanan kita, membatasi asupan kalori yang kita konsumsi, dan juga kita tingkatkan level aktivitas kita gitu. Kan sebenarnya sederhananya gitu. Nah untuk pola makannya sendiri ya sebenarnya fleksibel aja, kita tanamkan itu tema gitu, sebuah tema. Jadi intinya kita tidak perlu strict gitu. Yang penting pola makan kita secara keseluruhan, secara mayoritas itu sudah mengikuti pola tersebut gitu. Kayak yang paling simpel kan sayur dan buah, terus kan karbohidrat tinggi serat kan, kentang, roti gandum lah, nasi merah dan lain sebagainya. Terus juga proteinnya kita harus perhatikan kan kualitasnya, ikan, terus daging sapi yang lean, yang rendah lemak kan, terus juga telur mungkin bisa, tahu, tempe, kacang-kacangan gitu. Nah ya, dan kita juga perlu untuk membatasi gula tambahan kan, terus lemak goreng-gorengan, terus batasi garam juga. Ya, terus untuk aktivitas fisiknya ya kita harus fokus 2 nih, ada kardio dan latihan penguatan otot. Kardio itu totalnya mungkin seminggu bisa dilakukan sekitar 150 menit. Latihan penguatan otot 2 kali seminggu seperti anjuran WHO. Oke, berarti punya banyak otot juga membantu lah ya. Iya, karena kan otot itu kan yang istilahnya yang membakar kalori yang kita masukkan kan gitu. Nah, satu lagi sih ini yang cukup nah, ya menarik. Karena pola diet itu juga, maksudnya pola hidup sehat itu juga buruk gitu. Sebagian orang pasti ya mau gak mau perlu obat gitu. Jadi sebenarnya jangan malu kalau emang butuh obat gitu. Oke, ya. Nanti kita bahas. Intinya kita jangan false dikotomi gitu ya. False dikotomi, yes. Ya kayak tim obat, tim lifestyle gitu. Kenapa nggak keduanya aja? Kalau misalkan
lu memang butuh obat ya kenapa lu gak jalanin dua-duanya aja gitu. Oke, nah tapi itu kita save dulu buat abis ini. Yang kedua adalah biasanya yang menurut gue adalah problemnya. Itu adalah hunger management bro. Nah hunger management ini biasanya dialami sama orang-orang yang memang lagi diet nih. Karena kita gak bisa pungkiri bahwa kalau kita defisit, pasti akan ada respon lapar juga gitu. Ada gak cara untuk meminimalisir hunger management? Atau untuk meminimalisir hunger, atau kita sebut ya hunger management tadi ya. Menurut lo ada gak tips beberapa yang mungkin bisa dikasih tahu teman-teman? Sebenarnya faktor yang paling mempengaruhi tingkat kekenyangan itu ya volume dari makanan. Nah, satu-satunya cara untuk meningkatkan, mungkin bukan satu-satunya ya, salah satu cara kali ya, salah satu cara untuk meningkatkan volume dari makanan kita ya kita banyakin serat. Karena jujur aja 95% orang Indonesia itu kurang makan serat, kurang makan sayur dan buah. Nah kalau lu coba aja makan satu apel deh, kayak satu apel yang gede gitu. Pasti lu akan merasa kenyang banget gitu. Jadi salah satu, ya itu tips yang mudah yang bisa kita lakukan adalah perbanyak asupan serat kita. Oke. Gitu. Jadi serat, sebenarnya berarti kalau dari gue ya, bisa gue tambahin itu makanan yang memang diserapnya lambat gitu loh. Iya, bisa memperlambat mobilitas, mengisi lambung. Jadi kan istilahnya pencernaannya jadi lebih lambat. Lebih lambat ya. Soalnya ini menarik sedikit, kita senggol sedikit. Karena semua orang pasti akan nyalahin si karbo ini, ya kan? Karena ada insulin spike. Cuma gue udah capek untuk bahas. Kita memang harus setuju bahwa itu ya some of it ya ada benernya. Cuma maksudnya bukan, kalau menurut gue ya bukan cuma karbonya doang kita harus lihat, tapi keseluruhan makanannya. Karena kan pada akhirnya proses perut itu semua bergantung sama komposisi keseluruhannya. Kalau misalkan lo makan karbo, misalkan let's say ada, tapi ada campuran fibernya juga, ada campuran proteinnya, ada campuran lemaknya, I guess itu gak akan membuat lo langsung lapar juga. Intinya kan kualitas dari karbohidrat itu kan beda-beda ya. Gak semua karbohidrat itu sama kualitasnya kayak ciki gitu misalkan. Iya. Kan ciki sama oats atau ciki sama roti gandum itu beda gitu secara kualitas kan. Lebih tinggi seratnya gitu kan, ada multivitaminnya kan beda sama kayak snacks gitu. Kan jadi kita tidak boleh membabi buta hanya menjudge makanan karena itu ada tinggi karbo gitu. Kita juga harus melihat kualitasnya. Dan juga keseluruhan makanan itu tadi. Soalnya kalau kita mau nyalahin makanan apapun ya, at enough dose it will kill. Ya, agree, setuju. Agree ya. Jadi ini gue quotes dari Lane Norton juga. The dosage is the toxic. Even water, even air, cukup tinggi dosisnya itu bisa membunuh juga sebenarnya kan. Ya kan. Jadi kita nggak bisa lihat cuma satu doang ya sebenarnya sih. Makanya gue nyambung ya, maksudnya kayak orang bahas maltodextrin, BPA, microplastic. Ya dia nakut-nakutin doang tapi nggak ngomong dosis. Yes. Gitu. Itu dia. Makanya itu kalau misalkan ada konten-konten fearmongering gitu, contohnya kayak maltodextrin, tanya dia maksudnya dosisnya itu seberapa sih yang bahaya gitu. I see. Iya itu tapi memang harus diperjelas ya di bagian situnya karena ya itu enough dose. Kayak misalkan lu lihat maksudnya biasa kan maltodextrin itu ada di bumbu Royco gitu kan. Sorry ya sebut merek ya. Yeah. Kan yang maksudnya lu seberapa banyak sih pakai Royco gitu loh. Kan maltodextrin kan sedikit banget gitu loh. Kayak kenapa lu intinya sampai setakut itu gitu. Kan gak akan mempengaruhi banget gitu. Iya, I see. Iya kan? Iya. Nah, menyambung sedikit cerita gue. Jadi memang ada juga orang yang udah ditakut-takutin ya bahwa karbo itu pokoknya bikin lapar segala macam. Cuma ya itu menurut gue juga ada part of it yang psychologic sih sebenarnya ya. Misalnya dia udah ditakut-takutin ya they will believe it's true gitu kan. Mungkin kita perlu setuju juga bahwa kita berdua nggak support lu terlalu banyak refined carbohydrates sih. Betul. Jadi intinya di situ sih. Jadi ini gue close yang battling insulin resistant ini dengan ya karbo selama lu tahu tipenya, selama lu makan juga yang lain selain dari
makanan tersebut, ya I guess it will be fine ya. Ya intinya lu bisa juga kok mendesain pola diet yang sangat-sangat tinggi karbo, tapi lu merasakan kenyang gitu. Kalau misalkan lu pandai dalam memilih kualitas dari karbohidratnya. I see. Oke. Nah sekarang kita ngomongin kolesterol. Tadi kan udah diabetes ya. Sekarang kita ngomongin kolesterol. Oke. Kalau menurut lu sendiri kolesterol itu apakah mirip-mirip dengan diabetes juga karena dari manajemen badan juga, atau kolesterol itu lebih ke ya, makanan yang masuk aja? Dua-duanya sih. Ya kalau misalkan kita punya berat badan yang nggak sehat ya pasti metabolisme kolesterol kita bakal terganggu gitu. Pasti kolesterol akan tinggi, trigliserida akan tinggi gitu kan. Terus juga dari makanan ya juga berpengaruh. Contohnya terlalu tinggi lemak jenuh. Contohnya kayak terlalu banyak makan lemak hewani gitu. Bukan dagingnya loh ya, lemak hewani. Terus mungkin santan, gorengan gitu. Itu kan bisa memperburuk kolesterol gitu. Ya makanya balik lagi sebenarnya kalau misalkan kita mau mengatasi metabolic syndrome itu kan tekanan darah tinggi, terus ada resistensi insulin, terus juga ada fatty liver, terus ada tekanan darah tinggi gitu kan. Ya kita harus memperhatikan kualitas makanan kita yang tadi gue udah bilang, kita harus memperbanyak sayur dan buah gitu kan. Terus memperhatikan kualitas karbohidrat kita, terus juga sumber proteinnya harus diperhatikan gitu, jangan yang banyak lemak hewaninya gitu. Terus juga kita ganti dengan kayak sumber kacang-kacangan gitu kan. Lemak hewaninya kita ganti dengan sumber lemak baik seperti kacang-kacangan. Nah otomatis kemungkinan besar pasti itu akan meningkatkan metabolic health-nya dia secara overall. Oke, berarti di pemilihan makanan juga ya. Dan betul. sebenarnya berarti bisa gue simpulin bahwa yang tadi metabolic syndrome itu semua juga sebenarnya mirip-mirip terhubung satu sama lain ya. Ya satu harus active lifestyle, pemilihan makanan yang beragam, yang seimbang gitu ya. Lalu mungkin ada juga weight management tadi ya. Habis itu sama kita juga mesti pintar-pintar untuk, kalau dari gue ya gue tambahin satu itu, memang ada beberapa orang dia predispose ke salah satu penyakit mungkin. Jadi ya itu fungsinya kita ngecek lab sih ya. Maksudnya dalam artian event makan gue sama kayak lu, kayak contohnya gue predispose ke tekanan darah tinggi. Gue udah ngurangin sodium nih, tapi tetap ya sekarang udah normal sih. Cuma saya dulu waktu lagi stres gitu kan. Dan itu memang gue sangat-sangat predispose sekali. Nah berarti ya itu semua baik lagi tergantung sih ya. Maksudnya dalam artian kalau misalnya lu punya pasien juga kan pasti lu akan lihat. Ya meskipun kayak ini udah seimbang tapi kayak memang tekanan darahnya tinggi. Ya itu baik lagi, jangan takut malu juga pakai obat. Iya, Jadi, iya. Karena kan ada faktor gen juga, kan faktor keturunan. Ya kita nggak bisa, maksudnya intinya memang makanan itu bisa membantu gitu loh. Tapi makanan itu nggak sama dengan obat gitu. Obat itu sudah dirancang spesifik untuk mengontrol tekanan darah tinggi, mengontrol kolesterol, mengontrol gula dengan efektif gitu. Udah dirancang demikian gitu. Ya jadi karena gini sih menurut gue ya, orang itu banyak sekali yang terpaku, mereka mau sehat 100%, mau bebas resiko 100%. Padahal dokter sendiri tuh emang agak susah, pasti kita juga ngomongin mitigasi resiko kan. Betul. Bukan gak ada efek samping sama. Kalian gak ngapa-ngapain, gak makan obat itu juga pun ada efek sampingnya gitu loh. Olahraga juga ada efek samping. Ada efek samping. sampingnya. Iya kan, tapi itu kan ngomongin soal mitigasi resiko gitu loh. Jadi pasti banyak sekali yang gue belain dokter Kevin sebenarnya ya, mungkin bias sedikit tapi maksudnya gue mengerti posisi dia ketika dia diomongin, oh ini mah budak farmasi nih gitu kan. Padahal menurut gue lu berusaha untuk menyelamatkan mereka juga dengan pasti lu gak mungkin asal tiba-tiba kasih dosis tinggi, gak mungkin. Even itu. Kayak kita tuh bisa punya pola pikir di mana kita percaya bahwa farmasi itu mungkin adalah industri yang greedy gitu, tapi di sisi lain farmasi itu juga menciptakan berbagai macam obat yang life saving gitu loh. Iya. Ya kan? Contohnya kayak yang terbaru ini GLP-1 kan, GLP-1 agonis. Itu kan sampai prevalensi obesitas di Amerika kan mulai stagnan nih, mulai turun. Sejak and it helps kan? Kayak misalkan terakhir yang paling lagi ngetren sih memang Ozempic ya. Betul. Memang itu pun kayak menurut gue it's getting better loh. Kayak the profile risk profile-nya juga lebih turun. Gitu kayak kita juga jangan lupa dengan wellness industry itu juga
industri yang kaya sekali gitu. Industri jutaan dolar juga sama aja gitu. Sama aja ya. Miliaran dolar, iya. Jadi yang gue bingung ya gitu sih bro. Jadi intinya ya gue harap teman-teman abis nonton ini, ya if you have to take medicines, itu bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan sebenarnya. Dan ya mungkin dengan jangan takut ya, maksudnya dalam artian mungkin bisa jadi teman kalian yang nggak pakai obat menolak, itu kehidupannya malah jadi lebih susah, lebih gak sehat. Betul. Gitu loh. Jadi it's not about farmasi yang ketika kalian mau bahas cuma soal keuntungan bro, ya menurut gua itu juga obat bakal makin lama akan diproduksi di Indonesia, yang which is itu bakal lower the production, istilahnya lower the cost juga. Jadi kayak kalau gua pribadi sih yang penting lihat dari guanya sendiri sih, dari hasilnya. Iya. Ya kita intinya harus ngelihat orang, maksudnya treat seseorang itu butuh obat atau enggak, ya intinya kita lihat dari kondisinya masing-masing gitu. Ya setuju. Tapi pun dari dokter juga kalau misalkan bisa dipotong pasti kan dosisnya pasti kita akan dengan senang hati. Kalau misalnya dia udah bener, udah pola hidupnya udah bener nih. Habis itu kayak udah bagus hasil kita coba potong dan gak gitu beda jauh, ya kita potong gitu kan pasti kan. Prinsip obat-obatan itu, penggunaan obat-obatan itu menggunakan dosis yang sekecil mungkin, ya tapi efektif. Betul. Minimum efektif dose ya. Jadi kalau misalkan kita mau greedy bro, kalau misalkan teman-teman, gue misalkan dokter Kevin nih budak farmasi kita berdua ya, gue mau greedy, gue akan bilang nih ketika lu berhenti ya lu bakal langsung baik lagi. Ya nakut-nakutin kalian gitu kan. Padahal di sini enggak, kita jelasin ya mungkin itu kan membantu di awal. Karena gue ada klien yang dulu pakai Ozempic juga, sekarang udah lepas. And she feels great tetap, dia udah bisa kontrol makanannya, it's win-win gitu loh. It's win-win gitu kan. Sekarang kita move on. Kita lupakan dulu itu sejenak, kita pindah lagi untuk how to play the right game. Gimana kita mainin game kesehatan ini secara benar gitu ya. Yang pertama itu kita perlu tekankan bahwa kita fokus ke longevitas. Dan beberapa diet hanya efektif untuk sementara. Menurut lu setuju gak sama hal itu? Beberapa diet ekstrim ya. Memang mungkin detox yang ada kutip detox gitu ya. Iya. Mungkin efektif tapi hanya untuk sementara. Pandangan lu sendiri gimana? Lu lebih ke tentu pasti kalau misalnya kita udah maksudnya paham ya bahwa pola diet itu nggak perlu yang ekstrim gitu. Yang penting kita punya tema. Kita udah tahu nih temanya ini gitu. Ya udah kita jalanin aja gitu. Kalau misalkan kita keluar tema itu sesekali ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ya tapi mungkin a small subset of people mungkin tetap lebih suka dengan cara yang strict. Bagi dia mungkin itu ada suatu cara yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Ya itu menurut gue gak masalah juga. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi di antara hadapkan dua pilihan nih. Si orang tersebut pokoknya ya terserah lu, gue mau ikutin. Mungkin gak lu untuk di awal kasih pendekatan yang lebih ekstrim kemudian baru di taper mundur ke belakang? Kalau untuk memberikan pendekatan yang ekstrim sih enggak. Makanya gue ngeliat dulu nih pasiennya ini kepercayaannya gimana, literasi gizi dia gimana, jadi gue ngikut aja gitu. Tapi gue kasih advice juga. Gitu. Tapi gue gak akan membuat, untuk saat ini gue gak akan membuat dia merubah pola dietnya itu 180 derajat. Gitu kayak awal misalkan dia suka IF keto, jadi kalori counting gitu. Kemungkinan sih gak akan gue lakukan gitu. Gitu. Berarti lu lebih suka yang ya udah slow aja, yang penting gradual change ya. Betul. Berarti di antara yang tadi kita lebih ke behavioral change aja kan terhadap pola makannya. Terus yang kedua nih, lagi ngetren juga kan semua apa pamer kalori per hari. Ya gue sih kayak ya good ya, lu berarti strict ya. Dan gue salut. Cuma menurut lu apakah semua orang harus seperti itu atau enggak sih? Ya tentu enggak. Ya karena nggak semua orang itu ya bisa konsisten seperti itu, misalnya ngitung kalori secara masa jangka panjang gitu. Pasti pada suatu saat mereka akan lepas gitu. Ya intinya balik lagi kalau misalkan lu bisa menjalani itu dengan konsisten, menghitung kalori sampai lu tua ya nggak apa-apa gitu. Lu merasa nggak terrestriksi dengan itu ya nggak masalah gitu. Gitu sebenarnya intinya itu sih. Berarti nggak semuanya bisa lah ya seperti itu. Ya tapi ya intinya sih jangan memaksakan orang lain dengan metode yang lu percayai lah. Intinya gitu sih.
Terlalu fanatik juga. Betul. Nggak ngebuka kita, nggak membawa kita kemana-mana gitu kan. Ya kalau misalkan lu intinya udah menjalani itu, terus lu udah menjalani pola diet yang seimbang juga, terus misalkan ternyata kesehatan lu improve, gula darah lu bagus, kolesterol lu bagus, ya gue gak masalah. Silakan. Iya, ya silakan gitu. Apapun caranya gitu kan. Iya, apapun kepercayaan lu, misalnya lu percaya harus IF, harus keto, apa segala, ya udah. Bagus ya udah. Gak apa-apa. Nah berarti tapi menurut gue ya, ini gue tambahin, menurut gue untuk count calories sesekali memang kita perlu lakuin untuk kita tahu titik kita sekarang di mana. Karena menurut gue, gue setuju sih. Iya, menurut gue, lu makan cuma diulang-ulang kok. Rata-rata manusia tuh cuma makan 5-10 mie yang diulang-ulang diputar-putar aja. At least lu harus sekali dalam seumur hidup lu tahu lu makan seberapa banyak. Iya. Itu betul sih. Dan itu mungkin loh untuk gue pribadi ya, pendekatan gue ke beberapa klien gue itu gak terlalu strict. Mereka turun berat badan aja. Karena ibarat kayak kalori defisit itu di beberapa waktu kita tuh gak tahu kita tuh bahkan itu di defisit atau enggak, bisa jadi resting metabolic kita turun, akhirnya jadinya di maintenance. Jadi intinya adalah ya turun berat badan itu adalah kalori defisit menurut gue sih. Ya kalau ngomongin ya tapi bukan turun air doang, maksudnya turun lemaknya itu ya udah, itu kalori defisit. Jadi ya apakah possible untuk turun berat badan tanpa hitung kalori? Ya it's possible, tapi tetap mengikuti hukum yang berlaku gitu kan. Ya, hukum termodinamika itu. Karena banyak sekali orang bilang, oh gue udah coba kalori defisit nih tapi gak berhasil. Ya, lu belum kalori defisit tuh hukum men gitu loh. Itu kata-kata lucu sih. Ya kan? Gue gak menyalahkan lu udah mencoba. Oke bang, gue udah mencoba makan di bawah kalori harian gue yang gue hitung misalkan. Ya berarti ada banyak faktor loh. Karena kebanyakan orang kayak mereka mikir kalori itu sederhana. Padahal menurut gue ada banyak sekali faktor kan di penyusunan kalori harian lu gitu loh. Iya, kayak mungkin cara masak kan, atau lu mungkin kebanyakan makan di luar, itu kan ngaruh ya. Betul, gue setuju. Tapi ya itu ya, berarti not all person bisa ya. 100% lu hidup lu semuanya count calories. Iya, betul. I think it's quite hard. Dan termasuk metode yang lainnya. Yes, apapun yang terlalu fanatik ya, intinya kita sekarang udah gak mau fanatik lagi. If it works, do it gitu ya. Terus habis itu aduh jatuh. Terus habis itu gimana menurut lu nih? Ada informasi kan banyak ya. Termasuk dari dokter juga, termasuk dari mungkin PhD juga dari luar-luar. Menurut lu gimana sih? Gimana caranya kita bisa menganalisa seseorang itu legit informasinya ya? Atau enggak? Oke, sebenarnya mungkin yang paling penting itu mereka punya data yang membackup klaim dia sih, tapi bukan data sembarangan juga gitu. Ya data yang bisa kita pakai, maksudnya ini in general ya, maksudnya belum tentu orang pakai data ini tapi maksudnya dia menginterpretasikan itu dengan benar gitu. Gitu. Bisa aja tetap aja keliru gitu. Ya adalah studi dari uji klinis manusia atau enggak ya uji dari observasional dari manusia juga. Oke. Gitu. Ya tapi yang kayak tadi saya bilang enggak, maksudnya pasti ada aja maksudnya studi atau studi observasional atau uji klinis yang maksudnya hasilnya menyimpang gitu. Nah ini biasanya suka dipakai sebagai bahan cherry picking. Oke. Karena banyak kasusnya kayak gitu. Iya. Nah terus kemudian kita juga harus ngeliat keywords yang suka mereka keluarkan. Oke. Kalau misalnya mereka suka kayak ngomong dokter gak mau tahu hal ini gitu. Atau iya dokter gak mau tahu hal ini gitu. Tapi terus habis itu ini kayak apa lagi ya misalkan. Ya clickbait lah ya bisa dibilang ya. Clickbait itu. Kayak jadi intinya informasi itu ibaratnya kayak disembunyikan sama
Ya big, sesuatu big, ya, yang gede yang itu big-big konspirasi ya gitu. Tapi gue tahu hal itu. Oh iya. Kan aneh maksudnya. Iya. Kayak lu hebat banget lu bisa tahu informasi itu gitu. Sebenarnya orang-orang yang pada umumnya nggak tahu gitu. Tapi lu tahu gitu kan aneh gitu. Oke. Berarti kita harus, itu salah satu kita harus red flag. cukup kritis lah ya dalam berpikir. Iya, kemudian always juga tanya 2 steps ahead. Tadi gimana lanjut? Terus juga suka keluar kata-kata absolut kayak misalkan makanan X adalah junk food gitu. Terus kayak contohnya misal kayak apa lagi ya? Oh ini satu ini adalah penyebab itu. Padahal sebenarnya penyakit itu kan kompleks ya, maksudnya banyak sekali faktor yang berperan gitu. Yang narasi yang suka keluar kan kayak gula di darah adalah diabetes gitu. Terus kayak gula di otak adalah Alzheimer gitu. Padahal faktanya nggak kayak begitu kan. Gula itu kan vital. Gula darah di kita itu vital. Kalau misalkan kita kurang gula bisa hypoglycemia gitu. Atau kalau misalkan pada kasus Alzheimer itu kan sebenarnya bukan gara-gara gula, ya pada ada unsur protein yang amyloid dan tau gitu yang menyebabkan progresivitas dari Alzheimer. Iya, I see. Jadi kita harus kritis juga lah ya. Betul. Dalam mencerna, karena dalam sains itu nggak ada yang 100% absolut. Itu kenapa adanya meta analisis itu sebenarnya juga untuk menyimpulkan juga. Gue paling suka banget kalau misalkan ada forest plot nih. Forest plot gitu kan. Nah jadi meta analisis pun juga makanya gue bilang orang ngeluarin meta analisis belum tentu meta analisis itu oke gitu. Karena kalau lu tadi kan forest plot tuh kan banyak studi-studinya ya. Lu harus liatin tuh studi satu-satu gitu. Kalau misalkan studi yang lu include shit, ya hasil meta analisisnya juga shit gitu. Juga shitty. Oke. Iya makanya kita harus perhatikan juga. Kemudian yang ya maksudnya banyak kasus sih kayak misalkan orang ini misalkan dalam konteks dia carnivore gitu kan. Dia bilang dia keluarin satu studi bahwa high fat diet lebih superior dari high carb diet gitu. Oke, jadi lo harus carnivore gitu. Terus gue buka studinya. Terus gue penasaran dong, ini partisipan ini makan apa aja sih gitu. Gue scroll ada supplementary, gue buka supplementary-nya. Lah ternyata supplementary-nya itu nunjukin bahwa orang-orang itu makannya yang seperti pola diet yang kita ajarin gitu, dokter-dokter ajarin yang mendekati Mediterranean diet gitu atau isi piringku gitu. Sama sekali bukan pola diet carnivore gitu loh. Kan? Iya, I see. Ya jadi ya intinya kita harus berhati-hati lah gitu. Apalagi orang yang bukan dalam bidangnya tapi ngomong, maksudnya masuk ke ranah yang orang lain. Oke. Betul. Oke, closing ya. Ada beberapa kata nggak untuk teman-teman, mungkin 1-2 kalimat lah untuk orang-orang yang muda dan juga untuk orang-orang yang tua. Kalau misalkan mereka mau sehat. Kalau untuk orang muda mungkin jangan ditunda untuk menjalani pola diet sehat, jangan ditunda juga untuk aktif berolahraga gitu. Karena kalau misalnya udah kena kan repot gitu. Intinya sih gitu. Kalau untuk orang tua ya jangan takut juga untuk memulai latihan beban terutama ya. Karena kan biasa mereka nganggep udah tua fragile gitu. Kayak gampang patah tulang gitu. Padahal sebenarnya kalau kita olahraga kita jadi resiko jatuhnya lebih rendah, resiko patah tulangnya juga lebih rendah kan. Ya terus juga jangan takut untuk memulai pola diet gitu. Pola diet yang seimbang gitu. Lebih baik kita terlambat daripada tidak sama sekali. Oke. Cakep sekali ya. Thank you Dok. Siap, sama-sama. Kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan ya. Semoga bisa membantu kalian semua ya. Ya. Bye-bye. Oke, thank you.